Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga pagi ini kalian dalam kondisi yang sehat, segar dan bugar, tak kurang suatu apa. Pada pagi ini kita akan bersama-sama membahas soal kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain di seluruh penjuru Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan soal kelas 11 bab 2 uji kompetensi 2. Bagian A. Pilihlah jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Senantiasa berdasarkan prinsip gotong royong. 2. Menganut sistem monopartai atau partai tunggal. 3. Mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Tidak mengenal adanya diktator dan tirani minoritas. 5. Cara pengambilan keputusan melalui voting. Ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagaimana dikemukakan Idris Israil ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawabannya C 1, 3, dan 4. Soal nomor 2. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat. Prinsip tersebut menghendaki A. Adanya kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas di muka umum. B. Rakyat dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan politik dalam parlemen. C. MPR memegang kedaulatan rakyat secara penuh dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. D. Adanya mosi tidak percaya yang dapat dilayangkan rakyat kepada parlemen sewaktu-waktu. E. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jawaban soal nomor 2 adalah E. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kita lanjutkan soal nomor 3. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang berlaku pada periode 1959 sampai 1965 adalah
A. Adanya pengakuan terhadap kebebasan pers. B. Dominasi presiden dalam pemerintahan terlalu kuat. C. Munculnya banyak partai politik sebagai peserta pemilu. D. Terselenggaranya pemilihan umum untuk memilih presiden secara berkala. E. Munculnya konsepsi presiden untuk membentuk lembaga pembantu presiden. Jawabannya apa ya teman-teman untuk soal nomor 3? Mari kita lihat bersama. B. Dominasi presiden dalam pemerintahan terlalu banyak. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pada masa penerapan demokrasi Pancasila periode 1945 sampai 1949 terdapat salah satu aspek mendasar terkait pelaksanaan demokrasi kala itu, yaitu adanya hak politik yang menyeluruh. Hak tersebut diwujudkan dengan cara A. Adanya pembatasan masa jabatan kekuasaan presiden dalam pemerintahan. B. Warga negara diperkenankan melakukan unjuk rasa memprotes pembubaran kabinet. C. Memberikan kesempatan pembentukan sejumlah partai politik melalui maklumat wakil presiden. D. Diselenggarakannya pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai politik dari berbagai daerah. E. Warga negara yang telah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan daerah. Jawaban yang benar adalah E. Warga negara yang telah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan daerah. Nomor 5. Alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh kolom pada pilihan. A. Banyaknya gerakan separatis yang muncul pada masa demokrasi liberal. Kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Banyaknya lembaga negara yang belum berfungsi secara maksimal. B. Dikeluarkan ketetapan MPR yang memberikan kekuasaan kepada presiden seumur hidup. Kondisi politik dan ekonomi negara tidak stabil. Banyaknya pemberontakan yang bersumber dari luar negeri. C. Terjadinya pergantian konstitusi. Banyaknya pergantian kabinet yang terlalu sering. Tersendatnya seluruh kebijakan dan program pemerintahan. D. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Situasi politik dan ekonomi negara mengalami kekacauan. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. E.
adanya pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan. Sistem pertanggungjawaban presiden kurang jelas. Dan jawabannya adalah D. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Situasi politik dan ekonomi negara mengalami kekacauan. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar. Sekarang nomor 6. Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sejumlah tindakan korektif dalam pemerintahan. Salah satu contoh tindakan korektif tersebut yaitu A. Membatasi jumlah peserta partai politik dalam pemilu. B. Memberikan kebebasan menyatakan pendapat dengan sebebas mungkin. C. Menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan sikap anti penjajahan. D. Membatalkan ketetapan MPRS nomor 3 1963 mengenai masa jabatan presiden seumur hidup. E. Memberikan kesempatan kepada badan legislatif untuk merangkap jabatan sebagai menteri negara. Yang mana ya teman-teman jawabannya? Oke, kita lihat. Ya, jawabannya adalah D. Membatalkan ketetapan MPRS nomor 3 1963 mengenai masa jabatan presiden seumur hidup. Ya. Berikutnya nomor 7. Pada masa demokrasi parlementer atau liberal 1949, masa jabatan kabinet begitu singkat. Apabila dikaitkan dengan karakteristik pelaksanaan demokrasi parlementer, kondisi tersebut terjadi akibat A. Berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol. B. Banyaknya partai politik yang duduk dalam kursi parlemen. C. Presiden memegang kekuasaan penuh terhadap kabinet. D. Gagalnya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. E. Pergantian konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jawaban yang paling benar adalah berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol. Nomor 8. Pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum menerapkan demokrasi secara penuh karena A. Pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. B. Partai politik kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. C. Partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri. D. Parlemen memainkan peranan dominan dalam proses politik. E. Media massa berperan sebagai alat kontrol sosial. Dan jawabannya adalah
memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sekarang nomor 9. Bacalah informasi berikut. Pada Rabu 24 April 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Persetujuan tersebut diputuskan melalui sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Tengah. Informasi tersebut mencerminkan salah satu indikator sebuah negara demokratis, yaitu A. Rekrutmen politik yang terbuka, B. Pelaksanaan pemilihan umum, C. Pemenuhan hak-hak dasar, D. Rotasi kekuasaan, E. Akuntabilitas. Jawaban yang benar yang mana ya teman-teman ya? Mari kita lihat. E. Akuntabilitas. Nomor 10. Keputusan diangkatnya Ketua Dewan Perwakilan Gotong Royong sebagai menteri pada masa demokrasi terpimpin dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena A. Dapat melemahkan kondisi perekonomian negara, B. Tidak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, C. Kedudukan DPR sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif, D. Akan terjadi tumpang tindih antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, E. Menimbulkan pro kontra dalam masyarakat luas dan berdampak pada kondisi politik nasional. Jawabannya adalah C. Kedudukan DPR sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Soal pilihan ganda selesai. Kita lanjut ke bagian B, yaitu soal isian singkat. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan bersama, masyarakat senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat. Kita lanjut ke nomor 2. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sesuai dengan nilai pada sila ... Sila keberapa ya teman-teman? Sila keempat. Sekarang nomor 3. Prinsip demokrasi ... menghendaki tidak adanya sikap diskriminasi, pengistimewaan, dan pengkhususan terhadap
golongan tertentu? Jawabannya adalah berkeadilan sosial. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Partai politik berkembang dengan cepat dan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan demokrasi tersebut terjadi pada periode periode 1945 sampai 1949. Sekarang nomor 5. Pada masa demokrasi parlementer, pengajuan mosi tidak percaya oleh DPR kepada kabinet yang baru dibuat akan mengakibatkan terjadinya pembubaran kita lihat pembubaran DPR. Soal bagian A sudah selesai, bagian B sudah selesai. Kita lanjut ke bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Mengapa pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis? Jawabannya, pelaksanaan pemilu 1955 dikatakan sebagai pemilu paling demokratis karena kompetisi antar partai politik berjalan begitu intensif. Partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas, serta kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas, tanpa ada diskriminasi dan rasa takut. Nomor 2. Tuliskan 2 indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang muncul pada pemerintahan Presiden Habibie. Oke, jawabannya pada masa pemerintahan Presiden Habibie muncul 2 indikator pelaksanaan demokrasi Indonesia sebagai berikut. A. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. B. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilihan umum 1999. Dalam hal ini, Presiden Habibie membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Nomor 3. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kita lihat jawabannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka
penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas due process law. B. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. C. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan. D. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Adanya penataan kembali lembaga-lembaga negara dan membentuk lembaga baru sesuai hukum dan konstitusi yang berlaku. F. Penyempurnaan kedudukan dan kewenangan lembaga negara sesuai perkembangan demokrasi modern. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita ke nomor 4. Bacalah wacana berikut. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Hakim Pengadilan Negeri Daerah 10 8 tahun penjara. Terdakwa terbukti menerima suap untuk memenangkan perkara perdata di pengadilan tersebut. Berdasarkan wacana, apakah demokrasi telah terlaksana sepenuhnya? Ya, jawaban nomor 4. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa demokrasi belum terlaksana sepenuhnya. Aspek tersebut dibuktikan dengan masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Maraknya praktek suap di lingkungan pengadilan menjadi indikasi pelaksanaan pemerintahan yang tidak demokratis. Nomor 5. Tuliskan fungsi demokrasi Pancasila. Ya, fungsi demokrasi Pancasila kita lihat. Ya, fungsi demokrasi Pancasila. A. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. B. Menjamin berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional. D. Menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. E. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. F. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ya, sudah selesai pembahasan soal uji kompetensi 2 bab 2 kelas 11 ya, bagian A, bagian B, dan bagian C. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah bersedia untuk menonton video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.